Baik, ini adalah video kedua atau video lanjutan daripada video sebelumnya yang membahas tentang pentingnya kita bisa atau mampu untuk mempelajari, menguasai, bahkan membiasakan untuk menggunakan perangkat radio komunikasi. Dan mengapa kita semua penduduk, warga harus bisa itu. Ya, oke lah, sekarang memang pada masa tenang ya, masa tenang, masa damai gitu kan, nggak ada bencana gitu kan. Nah, ini masa tenang nih, itu kecil ya, nggak kelihatan. Nah, ini pada masa tenang, ada masa darurat. Nah, kita masalah atau kondisi lah. Kondisi tenang, kondisi darurat. Memang perangkat radio komunikasi semacam ini tuh tidak terasa, dibutuhkan, bahkan lebih cenderung disepelekan ketika pada masa tenang ya, gitu kan, pada kondisi tenang. Tapi ketika nauzubillah ya, kita tidak menginginkan hal-hal yang buruk terjadi. Tapi namanya bencana, baik bencana alam, bencana kemanusiaan, bencana perang dan lain sebagainya, bisa saja terjadi suatu ketika. Oleh karena itu kita harus mempersiapkan, tidak ada salahnya. Sebagaimana dalam definisinya, kalau di luar istilahnya mission critical communication, itu sebuah sistem yang memang mungkin hanya sebatas apa ya, pelengkap pelengkap di dalam kehidupan ini. Tapi ketika terjadi masa atau kondisi kritis, darurat, emergensi, maka dia menjadi sangat vital. Ini radio komunikasi. Coba kita lihat berita-berita ketika terjadi misalkan yang dekat kemarin, Semeru. Betapa paniknya warga, kita semua sebagai penduduk panik, bukan kepalang begitu kan. Bahkan terjadi chaos gitu. Harus kemana, harus lari kemana, harus bagaimana. Wah, itu kacau gitu kan. Begitu juga ketika di suatu daerah terjadi banjir ataupun tsunami, ada gempa, ini ada tsunami apa enggak? Kita tidak tahu harus bagaimana, harus kemana, mencari informasi kemana. Apalagi misalkan jaringan internet, jaringan seluler itu seketika juga lumpuh. Bingung, panik. Itu terjadi di setiap bencana, dan kita harusnya belajar bagaimana ketika kondisi seperti itu kita bisa melakukan langkah-langkah yang tepat gitu kan, terutama dalam hal komunikasi dan informasi gitu. Maka radio inilah yang sangat berperan pada saat itu, sehingga pada kejadian Semeru waktu itu komunikasi putus, ke orang pada nanya bagaimana kondisi dan lain sebagainya. Itu yang paling berperan adalah radio komunikasi semacam ini. Walaupun ya jaringan seluler atau internet itu sekarang bisa cepat diatasi, tapi itu butuh waktu sehari, 2 hari, 3 hari. Kita tidak tahu. Namun komunikasi semacam ini itu bisa langsung diaplikasikan secara cepat, gitu kan. Secara cepat. Begitu juga ketika kejadian tsunami gitu kan, itu lumpuh kan seluler, internet itu kan, sehingga yang digunakanlah radio komunikasi. Baru setelah masuk lagi saat seluler atau internet, kita bisa baru menggunakan. Tapi pada saat detik kejadian, nah itu apalagi sampai melumpuhkan jaringan
seluler maupun internet. Mau bagaimana? Harus bagaimana? Terutama untuk komunikasi, mengkondisikan warga, gitu kan, harus kemana, harus bagaimana, itu ya. Jadi itulah sebenarnya hal yang, kalau seandainya kita tidak memiliki, tidak mempunyai atau memiliki perangkat radio komunikasi di rumah kita, di keluarga kita, itu kan, di lingkungan kita, maka itu akan sulit, percuma, karena ini adalah equipment atau alat untuk dipergunakan pada saat kondisi darurat ini. Entah itu karena bencana kan, bencana alam, entah itu karena bencana kemanusiaan, atau bencana perang misalkan, dan lain sebagainya. Pada masa tenang, ini sebenarnya dilakukan untuk edukasi, kemudian untuk pembiasaan, cara mengoperasikan. Nah, sehingga memang diharapkan organisasi radio komunikasi itu mestinya lebih berperan aktif ke masyarakat untuk memperkenalkan tentang pentingnya kita memiliki perangkat radio komunikasi, dan mereka juga ketika sudah memiliki ini harus ke frekuensi berapa. Nah, itu memang harus terintegrasi. Ketika terjadi bencana misalkan, kita udah punya perangkatnya nih, harus ke frekuensi berapa, gitu kan. Nah, itu juga perlu. Jadi jangan sampai ketika chaos, masyarakat udah punya, bingung mau kemana frekuensinya. Makanya kenapa ada call frekuensi. Jadi itu ya. Jadi pada kondisi tenang, ini untuk edukasi, training, gitu kan, agar masyarakat memahami, masyarakat mengerti betapa pentingnya perangkat radio komunikasi itu ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Atau pada masa tenang ini kan kita ada aja bencana kemanusiaan atau kejahatan ya, aksi kejahatan nih. Misalkan di Tasikmalaya ada sebuah perumahan yang sebelumnya di perumahan tersebut sering terjadi kehilangan, kecolongan apa motor kah atau apalah gitu, pencurian. Nah, sehingga ada yang berinisiatif di perumahan nih, keamanan lingkungan berarti ya, keamanan lingkungan nih. Jadi ada sebuah perumahan sering kehilangan, akhirnya ada yang berinisiatif, bagaimana kalau kita menggunakan perangkat radio komunikasi gitu. Kenapa tidak menggunakan WhatsApp? Nah, itu kan biasanya yang sering dilontarkan oleh orang-orang yang tidak paham. Oh, sekarang zaman canggih, pakai WhatsApp aja udah cukup gitu kan. Nah, atau apalagi POC sama-sama Android, pakai WhatsApp aja, pakai Telegram. Nah, ini belum paham ini. Itu kan. Kalau ini kan hanya private gitu, untuk berdua, atau untuk kalau mau bareng-bareng harus conference. Kemudian kalau pakai WhatsApp juga belum tentu orang harus buka dulu gitu kan, harus baca dulu gitu kan. Kemudian suara daripada handphone ini kan kecil, nggak loudspeaker. Kalaupun loudspeaker harus ditekan dulu loudspeaker. Kalau ini kan udah karuan loudspeaker. Jadi ketika satu lagi, ini rame-rame, satu orang ngomong semua orang dengar, begitu kan. Jadi satu orang teriak semua mendengarkan, kecuali yang habis baterai. Mau bagaimana lagi, makanya harus standby, itu kan. Nah, bedanya dengan HP, dan ini kenapa nggak bisa tergantikan dengan yang namanya HP untuk kebutuhan-kebutuhan semacam ini, kebutuhan kritis, darurat, taktis, begitu kan. Karena memang dia dibuat untuk sesuai peruntukannya, bro, begitu bro. Jadi harus paham lah, gitu kan. Nah, sehingga ketika si perumahan tersebut akhirnya menggunakan hotel Tenggo semua, setiap rumahnya itu, termasuk security-nya, termasuk warganya. Nah, ketika ada yang mencurigakan, itu
ditanya langsung siap-siap pegang HT nih untuk teriak begitu kan. Pak dari mana Pak? Wah mencurigakan, langsung teriak pencet BTT. Tolong, tolong, maling. Wah gimana nggak keluar semua satu perum itu. Sehingga akhirnya alhamdulillah setelah kejadian itu atau setelah menggunakan radio komunikasi itu, alhamdulillah aman di lingkungan tersebut. Nah itu juga bisa diterapkan di teman. Kemudian di antara pentingnya lagi adalah ini real time communication, real time, instant communication. Nah itu yang paling diperlukan. Memang WhatsApp juga diperlukan untuk informasi susulan karena ini nggak ada gambar, nggak ada suara, suara ada, nggak ada video kan. Nah itu yang diperlukan daripada HT ini adalah kecepatan dalam komunikasinya dan secara massal begitu. Jadi kalau zaman dulu kita ada broadcast ya. Nah, broadcast message gitu, ping gitu kan kalau zamannya BlackBerry kan gitu, trang semuanya kan. Nah ini sama ini fungsinya, cuma suara ini, tolong ada maling, keluar semua itu kan. Dan memang perangkatnya ini dibuat speakernya kencang, bahkan fitur-fitur yang macam-macam lah. Ada yang noise cancellation, wes pokoknya memang dibuat seperti itu. Beda dengan namanya HP. Nah itulah mungkin sedikit jawaban bagi orang-orang yang masih kan udah ada HP sekarang, ada WhatsApp, udah canggih gimana, masa pakai radio komunikasi? Nah itulah di situ nggak paham, belum pernah merasakan apa namanya terjadi pada kondisi darurat itu kan. Demikian. Oke, saya kira itu ya. Jadi mudah-mudahan pencerahan ini pembahasan ini memberikan sedikit pencerahan buat teman-teman. Ada satu fenomena di Thailand menurut informasi itu bukan satu orang lagi, satu rumah itu ya. Dia punya 5 anggota keluarga. Itu semuanya daftar punya call-sen. Jadi daftar semua masing-masing karena kan memang menggunakan frekuensi ya harus ada izinnya, izin penggunaan frekuensi ya. Kalau memilikinya tidak ada izin, tapi begitu menggunakan frekuensinya itu memang harus punya izin agar tertib penggunaan frekuensi dan tidak mengganggu pada yang lain. Dalam hal ini kalau di kita kan entah itu masuk rapi ataupun masuk orari gitu kan. Izinnya ada 2, ada ikrab gitu, izin komunikasi radio antar penduduk. Nah, kalau untuk orari itu IAR, izin amatir radio gitu. Nah, kalau untuk penduduk memang lebih fleksibel di KRAP ini atau di RAPI ini. Karena memang judulnya juga komunikasi radio antar penduduk gitu. Makanya penduduk, warga, masyarakat diharapkan lebih mengenal kepada RAPI, lebih mengenal pada radio komunikasi. Kalau ingin yang lebih advance termasuk cara bikinnya apa, ngoprek dan lain sebagainya, silakan teman-teman gabung di orari, bila perlu gabung di dua-duanya untuk menambah wawasan dan lain sebagainya secara substansi keilmuan dan penguasaan penggunaan pengoperasian radio komunikasi ini. Oke, barangkali itu saja. Terima kasih, mohon maaf bila ada salah kata, kekurangan. Selanjutnya bisa komentar, kita diskusi di bawah. Terima kasih sudah menonton. Jumpa lagi di lain waktu.